inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila menghadapi ujian, ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami berasal dari Allah dan sesungguhnya kepada Allah pula kami akan kembali. Bukan cuma sekedar ucapannya, tapi penghayatannya kepada filsafat yang terkandung di dalam kalimat itu tadi. Kalau suatu saat kita harus kehilangan harta yang kita miliki, kenapa tidak berpikir inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Bahwa dulu pun ketika lahir ke dunia ini, tidak ada harta yang saya bawa. Kalau sekarang harta itu hilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang saya maksud. Kalau sekarang, kalau suatu saat kita harus melepaskan pangkat jabatan yang kita sayangi, kenapa kita tidak kembali kepada inna lillahi? Dulu pun ketika waktu lahir ke dunia ini, tidak ada pangkat dan jabatan yang saya bawa. Kalau sekarang harus pensiun, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kadang-kadang enggak. Dengar mau mutasi, mau pensiun, mulutnya inna lillahi, tapi gerbak-gerbak dukun diusut. Keluarganya meninggal, mulutnya inna lillahi, tapi nangisnya tetap nggak mau berhenti. Bukan cuma sekedar ucapannya, tetapi penghayatan kepada nilai dan filsafat yang terkandung di dalam kalimat inna lillahi itu. Sesungguhnya segalanya saja berasal dari Allah. Segalanya saja akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini yang kita jadikan landasan, maka sesungguhnya menghadapi berbagai ujian ini, kita tidak akan salah tingkah, tidak akan salah sikap. Ketika datang perintah untuk menyembelih leher Nabi Ismail, Nabi Ibrahim berkata kepada putranya, Ananda Ismail, ayah mimpi diperintah oleh Allah untuk menyembelih lehermu. Menurut pendapatmu bagaimana mimpi ini, nak? Laksanakan atau tidak usah? Saya tidak sanggup membayangkan. Anak cuma satu-satunya. Sudah lama diharapkan. Si buah hati belahan jantung pelanjut cerita penerus sejarah. Ketika anak ini sedang lucu-lucunya, turun perintah untuk menyembelihnya. Ya, kalau anak kita banyak, turun perintah potong leher anakmu, mungkin kita bisa pilih yang mana yang ada bandelannya. Apa jawaban Nabi Allah Ismail yang ketika itu masih remaja? Beliau menjawab, kalau memang ini perintah Allah, Bapak laksanakan saja. Saya insya Allah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Ini jawaban anak soleh. Sebab itu sering saya katakan, kalau kita cuma punya anak pintar tidak soleh, mungkin jawabannya nggak begini. Nak, Bapak diperintah motong leher kamu, nak, bagaimana pendapatmu? Mungkin dia jawab, Bapak aja yang tuaan, Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sudah ini dasar dan fondasi yang menjadi landasan tempat di mana seluruh cobaan datang bertumpu, segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah, maka betapapun bertumpu ujian datang menimpa, rasanya tidak akan lagi membuat kita goyah, karena fondasi tempat kita berdiri sudah demikian kokoh dan kuatnya. Dan fondasi itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang dari Allah. Segalanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.